Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang interaksi energi dan materi dan interaksi, transmitasi, dan absorbansi. Dengan mata kuliah Kimia Instrumen dan dosen pengampu Dr. Alfi Rahmi, MSI. Berbicara mengenai interaksi, bahwa interaksi ini memiliki makna, yaitu sebuah hubungan, kaitan, atau jalinan yang terjadi pada dua hal atau lebih. Nah, untuk pengertian dari energi dan materi adalah kemampuan, untuk energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Kemudian pada materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Kemudian kita akan membahas tentang energi. Energi dalam kehidupan terdapat energi kinetik, energi potensial, energi cahaya, kemudian energi suara. Nah, untuk energi kinetik dibagi lagi menjadi energi panas, energi mekanik, energi listrik, energi magnet. Energi potensial terbagi lagi menjadi energi elastis, energi kimia, energi nuklir, dan energi gravitasi. Kemudian ada energi cahaya, dan ada pula energi suara. Nah, kali ini kita akan fokus membahas pada satu energi, yaitu energi cahaya. Oke, kita lanjutkan dengan membahas energi cahaya. Energi cahaya ini biasa dikenal atau disebut juga dengan energi foton. Nah, energi foton yaitu radiasi elektromagnetik sebagai suatu partikel yang terputus dan paket gelombang suatu energi. Nah, energi foton ini memiliki rumus, yaitu energi foton dilambangkan dengan E berbanding lurus dengan frekuensi radiasi elektromagnetik yang dilambangkan dengan V. Kemudian berbanding lurus juga dengan tetapan Planck, yaitu 6,624 kali 10 pangkat negatif 3 Joule per detik. Kemudian energi foton ini berbanding terbalik pada panjang gelombang, yaitu ditandai dengan lambda. Berbanding terbalik juga dengan indeks bias medium. Nah, rumusnya yaitu E sama dengan H kali V, atau bisa juga menggunakan rumus H kali C per N sebagai indeks bias medium dan lambda. Nah, ini adalah spektrum elektromagnetik. Ada beberapa gelombang elektromagnetik yang dibagi menjadi dua, yaitu tidak tampak dan tampak. Tetapi tidak tampak ini memiliki dua daerah. Nah, untuk yang tidak tampak, sebelah kiri ini ada sinar kosmo. Ini adalah gelombang yang paling kecil. Nah, dari kiri ke kanan nantinya gelombang akan semakin besar. Yang paling besar adalah gelombang panjang dan gelombang radio. Kemudian gelombang yang tampak di mata kita adalah ini. Ada warna ungu, biru, hijau, kuning, oranye. Nah, ini adalah gelombang yang tampak di tengah ini. Yang tidak tampak, tidak dapat kita lihat, yaitu sinar kosmo, sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet. Nah, dari ketiga gelombang ini, gelombang yang paling besar adalah sebelah kanan, yaitu gelombang radio. Tetapi yang memiliki energi paling tinggi adalah sinar kosmo, sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet. Nah, ini memiliki energi yang paling besar. Semakin ke kanan, energi itu semakin kecil. Semakin ke gelombang radio. Berarti ini di gelombang radio ini adalah energinya paling kecil. Kita lanjut. Nah, ini dia bentuk dari gelombang panjang. Kita lihat ini ada garis merah ini. Nah, ini dari sinar gamma ini gelombangnya dari kecil kemudian sampai ke gelombang radio itu semakin besar gelombangnya. Nah, untuk perkiraan panjang gelombang yang pertama kali ini untuk sinar gamma ini terdapat pada inti atom, kemudian pada
atom. Inti atom itu adalah neutron ya. Kemudian terdapat pada atomnya yaitu sinar X. Ini masih tidak terlihat ini. Sinar gamma dan sinar X. Kemudian ultraviolet ini tidak terlihat oleh mata. Memiliki energi yang lebih tinggi nih. Kemudian yang tampak itu adalah protozoa, kemudian ujung jarum. Nah, ujung jarum ini memiliki gelombang yang mulai besar, sama dengan kupu-kupu, protozoa, ujung jarum. Nah, ini ketiga protozoa, ujung jarum, kupu-kupu, ini nih nampak ya, gelombangnya nampak. Kemudian manusia dan bangunan. Nah, ini mikrogelombang, gelombang itu sudah mulai membesar ya, dari yang kecil kemudian ke yang besar gelombangnya. Nah, gelombang ini yang terakhir itu adalah gelombang radio, ini sudah tidak tampak lagi. Kemudian materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Contoh pada larutan. Nah, karena larutan itu memiliki massa dan menempati ruang. Nah, berikut ada larutan dalam sebuah gelas atau dalam sebuah wadah ya. Ditembakkan sebuah cahaya. Nanti hubungannya akan terjadi seperti ini. Maka cahaya ini akan dapat menjadi absorpsi. Absorpsi ini adalah menyerap. Nah, cahaya ini akan diserap oleh larutan. Bisa jadi diserap oleh larutan. Kemudian bisa jadi cahaya ini akan dihamburkan. Menghambur cahayanya. Karena ditembakkan melalui larutan. Karena terkena larutan tersebut, maka cahaya dapat dihamburkan. Kemudian dapat dibiaskan dan cahaya dapat diemisikan kembali. Nah, jadi hubungan energi cahaya dan materi ini adalah sebagai dasar dari spektrofotometri. Nah, spektrofotometri ini adalah sebuah metode dalam analisis kimia yang digunakan untuk mengukur konsentrasi sampel secara kuantitatif yang didasarkan interaksi materi dan cahaya. Jadi, interaksi materi dan cahaya adalah dasar dari metode spektrofotometri. Nah, kita akan bahas transmitansi dan absorbansi. Nah, untuk pengertian transmitansi itu sendiri adalah cahaya yang apabila ditembakkan ke suatu sampel, maka cahaya tersebut akan lolos melewati sampel tersebut. Artinya, dia lolos, tidak menyerap, tidak dibiaskan, dia lurus, berbanding lurus aja. Kemudian absorbansi, yaitu apabila cahaya ditembakkan ke suatu sampel, maka cahaya akan diserap oleh sampel tersebut. Nah, karena cahaya diserap, maka cahaya yang lolos itu hanya sebagian atau sedikit saja. Itu perbedaan antara transmitansi dan absorbansi. Kemudian untuk contoh dari transmitansi dan absorbansi, nah, cahaya yang akan ditembakkan itu dilambangkan dengan P0, kemudian cahaya setelah melewati sampel adalah P. Nah, ini kita contohkan kepada satu sampel yaitu air, di mana cahaya akan ditembakkan pada air tersebut. Kemudian cahaya lolos, ini lolos semuanya, tidak ada yang tidak lolos. Maka transmitansinya adalah 100% melewati sampel tersebut. Ini karena air bening, makanya cahayanya semuanya lolos, tidak ada yang diserapnya atau diabsorbansinya. Maka 100% dari sampel air ini adalah transmitansi. Kemudian contoh kedua pada sampel larutan hitam. Nah, apabila ditembakkan sebuah cahaya ke dalam larutan hitam tersebut, nanti hasil transmitasi ini ya, T ini adalah lambang transmitasi, transmitasinya adalah 0%. Kemudian A adalah lambang dari absorbansi. Absorbansinya ini tidak terhingga. Tandanya, larutan hitam ini semuanya menyerap cahaya yang masuk, cahaya yang ditembakkan tadi.
sehingga tidak ada cahaya yang dapat lolos dari larutan hitam ini. Nah, ini contoh keduanya. Kemudian untuk contoh ketiga, nah ini larutan pink. Cahaya yang ditembakkan akan lolos, tetapi tidak semuanya lolos, hanya sebagian yang lolos. Nah, ini dia P0-nya, tanda panahnya lebih besar ya daripada P. Tanda panahnya memang sengaja dibuat kecil, bertanda bahwa cahaya tidak semuanya diloloskan dari larutan ini, melewati larutan pink ini. Sebagian cahaya terabsorbansi dan sebagian lagi transmitansi. Maka diagram panahnya ini berada di tengah-tengah ini. 75%-nya itu adalah transmitansi. Nah, sebagian lagi adalah maka panahnya di tengah-tengah. Nah, hubungan dari khusus contoh yang ini, kan ini separuhnya transmitansi dan separuhnya absorbansi, maka terjadilah suatu hubungan antara transmitansi dan absorbansi dengan rumusnya. Rumusnya untuk transmitansi sama dengan P per P0. Nah, kemudian kalau kita mencari absorbansi, gunakan rumus log P0 per P. Atau bisa kita gunakan dengan min log kali T. Nah, ini kedua rumus ini menyatakan hubungan antara transmitansi dan absorbansi. Ketika kita temukan bahwa suatu larutan itu cahayanya sebagian dipantulkan dan sebagian diserap. Nah, larutan pertama itu berwarna putih, yang kedua warna oranye, yang ketiga warna coklat. Larutan pertama ini 100% transmitansi. Kemudian larutan kedua separuh transmitasi dan separuhnya lagi absorbansi. Larutan ketiga ini lebih banyak terabsorbansi daripada transmitansinya. Jadi antara tiga larutan ini dapat disimpulkan bahwa absorbansi yang lebih besar itu adalah larutan yang paling pekat. Maka absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin pekat, berarti semakin tinggi pula daya serap cahaya dari larutan tersebut. Kemudian contoh terakhir, diberikan tiga larutan yang bentuknya sama, tetapi ukuran wadahnya berbeda masing-masing larutan tersebut. Jadi di antara ketiga larutan ini, yang lebih besar absorbansinya adalah larutan yang nomor 3, yang paling besar wadahnya. Nah, dapat kita lihat di panah ini. Yang pertama, ini 100% transmitansi. Yang kedua, ini separuhnya transmitansi dan separuhnya absorbansi. Dan yang ketiga ini lebih banyak terabsorbansi. Nah, dapat disimpulkan bahwa absorbansi ini berbanding lurus dengan ketebalan atau tempat atau medium yang dilalui oleh cahaya tersebut. Nah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.